kita yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Kami akan bacakan ayat 17, nanti ayat 22 kita akan bersama. Kalau sudah ditemukan, katakan amin. Berikut firman Tuhan, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Kami akan menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel. Saya ulangi. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan menyindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kita sama-sama. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan ambil judul firman Tuhan di balik padang gurun. Di balik padang gurun. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, di mana saudara dijelaskan di sini berikutnya, Allah menuntun umatnya. Jadi kalau ketika ada kata Allah menuntun umatnya, maka sering terlintas di pikiran kita, maka tidak ada kesusahan, maka tidak ada persoalan, maka tidak ada beban, yang ada kesenangan, kesukaan. Ini sering terjadi, saudaraku. Kadangkala kita salah menafsirkan firman Tuhan. Kalau ayat-ayat yang lain berkata juga, ketika kita dituntun Tuhan, maka kita akan mengalami damai, mengalami sukacita, mengalami keenakan. Tapi sesungguhnya saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun Allah menuntun umatnya dari Mesir melalui Musa, bukan menunjukkan bahwa umatnya ini tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada beban. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kita dapat mengerti ketika saudara dan saya dituntut oleh Tuhan itu, bukan serta-merta saudaraku bahwa hidup kita tidak ada masalah. Tentu akan ada masalah. Tapi di balik itu saudaraku, ada yang terindah, yang terbaik, yang termanis,
yang Tuhan sediakan dan Tuhan janjikan bagi saudara dan bagi saya ketika kita ada mau dituntun oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengajari kepada kita ketika bangsa Israel itu dituntun Tuhan. Di sini firman Tuhan ini menjelaskan sekali perahu membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Sebenarnya jalan ini dekat. Dalam penelitian perjanjian lama, jalan ini kalau dilalui hanya memakan waktu 1 minggu. Tetapi Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, membawa bangsa Israel berputar 40. Bayangkan 40. Mereka dibawa putar ke sana. Apa sebenarnya di balik itu yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel? Dan firman Tuhan ini jelas dikatakan tadi, salah-salah mereka itu bisa lagi berbalik ke Mesir. Kata firman Tuhan ayat selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, hari ini firman Tuhan padang gurun ini menggambarkan ada kesukaran di sana, menggambarkan ada pergumulan di sana, menggambarkan ada suka duka di sana. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun itu, ada banyak hal yang mereka alami. Ada yang sungut-sungut, ada pemberontakan, dan lain sebagainya, saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini ketika kita mengerti padang gurun yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, maka dari sini ada 3 hal yang mau kita perhatikan hari ini, saudaraku. Apa di balik padang gurun itu? Yang pertama, di padang gurun tidak ada arah. Semuanya padang gurun putih. Sejauh mata memandang, seakan-akan tidak ada ujung. Ini, saudaraku, adalah padang gurun. Tidak ada arahnya kemana kita mau pergi. Dan padang gurun ini, saudaraku, ketika kita melihat ke kiri, melihat ke kanan, ke depan, belakang, saudaraku, tidak bisa menentukan arah kemana. Itulah padang gurun. Dia laksana laut samudra yang begitu terbentang luas. Ketika kita memandang samudra, tidak ada ujung, saudaraku. Yang ada kita pandang hanyalah air laut. Begitu digambarkan padang gurun, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan demikianlah orang-orang yang ada di padang gurun itu tidak dapat melihat dengan jelas. Dan ini, saudaraku, membutuhkan ada satu alat yang disebut itu kompas. Hanya itu yang dapat menunjukkan dari mana kita datang, supaya kita kembali ke sana. Tanpa alat ini, seorang pun tidak bisa kembali ke tempat semula. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah digambarkan padang gurun.
Kehidupan manusia di tengah-tengah dunia sering digambarkan seperti padang gurun yang sungguh-sungguh tidak tentu arah, tidak ada kejelasan. Tapi ada jelasnya saudara ketika ada memiliki kompas di dalam kehidupannya, maka dia akan tahu arah kemana tujuannya pergi di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kompas itu adalah petunjuk. Kompas itu adalah pembimbing. Dan kompas itu adalah yang menentukan jalan. Saudara yang dikasihi itu, orang percaya, orang beriman, saudara dan saya, ketika kita berjalan di tengah dunia ini, kita tidak akan mampu, tidak sanggup tanpa kita memiliki kompas. Kompas saudara, kompas saya, kompas orang Kristen di akhir zaman ini hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang mau menunjukkan jalan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, akulah jalan yang benar, ikutlah aku. Ketika kita tidak berjalan mengikut Tuhan, percayalah, saudara tidak akan sampai ke tempat tujuan yang Tuhan siapkan, berikan bagi saudara. Tapi ketika kita mau mengikut Tuhan sebagai Dia kompas kita atau jurumudi kita, maka saudara dan saya akan sampai nanti di Yerusalem baru, surga yang mulia yang Tuhan tercipta bagi kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita ada di padang gurun, kita melihat petunjuk di mana Tuhan sudah mengatur pernyataannya, dan Dia akan menolong, dan Dia berikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu tadi firman Tuhan menjelaskan, Tuhan memberikan kompas atau Tuhan memberikan petunjuk. Ada dua saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau malam hari Tuhan berikan petunjuk adalah tiang api, dan kalau siang Tuhan berikan petunjuk adalah tiang awan, saudara-saudara. Dan kalau tiang api itu berhenti, disitulah bangsa Israel berhenti. Kalau tiang api ini berjalan, disitulah mereka berjalan. Kalau tiang awan itu berhenti, disitulah mereka berhenti. Kalau tiang awan itu berjalan, disitulah mereka berjalan. Dan mereka mengikuti petunjuk Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, yaitu tiang api dan tiang awan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan ini yang menjelaskan kepada kita, saudaraku, Tuhan berikan kepada mereka adalah tiang api. Firman Tuhan tadi menjelaskan supaya mereka mengalami kehangatan. Padang gurun ini, saudaraku, begitu ekstrim. Kalau saya dengar kawan-kawan saya ketika saya masih bekerja di proyek, lalu orang itu dikirim ke Dubai sana, Arab Saudi sana. Mereka itu hanya bekerja 10 menit, lalu berhenti ketika terjadi yaitu panas ekstrim. Sebab mereka berkata ketika begitu panas, mereka di luar akan bisa mengeluarkan darah dari telinga, dari hidung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka mereka akan berhenti. Begitulah gurun pasir, saudaraku. Begitu baiknya Tuhan itu, mereka diberikan saudaraku adalah tiang awan, supaya mereka jangan panas. Sebab ultraviolet ketika di padang gurun itu begitu tajam, saudara-saudaraku, begitu ngeri. Maka Tuhan berikan tiang awan kepada mereka, supaya mereka merasakan kesejukan ketika mereka berjalan di tengah-tengah gurun pasir itu, saudaraku yang dikasihi. Dan itu Tuhan berikan kepada mereka. Dan kalaupun malam supaya hangat, dinginnya saudaraku luar biasa. Bisa dikatakan itu adalah 12 sampai 0% derajat Celcius. Saking dinginnya, bisa mereka beku kalau malam gurun pasir itu. Maka Tuhan berikan mereka, saudaraku, adalah kehangatan. Maka mereka bisa menghangatkan diri.
Dan inilah yang menuntun bangsa Israel berjalan terus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau tiang api berjalan, maka mereka berjalan. Kalau tiang awan berjalan, maka mereka berjalan. Itulah saudaraku yang mereka pegang. Demikian juga saudara dan saya, umat-umat Tuhan di hari Sabat. Mari kita ikuti petunjuk Tuhan. Kita ikuti petunjuk Allah kita. Kita ikuti petunjuk Tuhan kita. Ada banyak petunjuk yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Gambaran tiang api, gambaran tiang awan saudara. Tuhan berikan kepada kita ada kehangatan-kehangatan. Artinya ketika kita mengalami kedinginan, maka Tuhan berikan kita kehangatan. Dia peluk kita, dia rangkul kita, dia jamah kita. Itu menggambarkan kedinginan itu, penderitaan, masalah, problema. Dan Tuhan berikan kita pertolongan, kelepasan, kebebasan. Anak-anak Tuhan yang mau mengikuti petunjuk Tuhan. Yang penting saudaraku hari ini, saudara dan saya mau mengikuti petunjuk Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang mau perlu kita pegang.